Kalau seseorang itu pahalanya lebih banyak daripada kesalahan dan dosanya, maka orang itu akan masuk surga. Ayo kita lihat pengupasan seorang murtadin dari agama seberang masuk ke agama Nasrani, menjadi evangelis, menjadi penginjil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kullu bani adaman khata'un wa ghairu khata'ina at-tawwabun. Dikatakan dalam sebuah hadis, artinya setiap manusia telah melakukan kesalahan dan dosa. Wa ghairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah bagi mereka yang bertaubat. Di situ dikatakan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah bagi mereka yang mau bertobat. Tobat segera bertobat. Nah, bertobat di sini dikatakan bukan masuk ke agama, salah satu agama, bukan, tetapi bertobat. Nah, hadis ini kullu bani adaman khata'un wa ghairu khata'ina at-tawwabun hampir sama persis dengan perkataan Bible. Rasul Paulus mengatakan di dalam Bible, kitab Roma, di situ Rasul Paulus menulis apa? Kullu insanun zanubun. Kullu insanun zanubun. Setiap manusia telah berdosa. Ini kata Rasul Paulus, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa sih yang ingin evangelis bahas pada sore hari ini? Bila seseorang pahalanya lebih banyak daripada dosa, pahalanya lebih tinggi daripada dosa, maka orang itu masuk surga. Nah, jawaban evangelis gampang, jawaban seorang murtadin gampang Bapak Ibu. Apakah pahala kita ingin menyogok Tuhan supaya Tuhan memperkenankan kita untuk masuk ke surganya? Apakah serendah itukah Tuhan? Apakah serendah itukah pencipta? Kita bisa menyogok dia dengan kebaikan kita, kita bisa menyogok dia dengan amal kebaikan kita, kita bisa menyogok dia dengan pahala-pahala yang kita lakukan. Bila mana nantinya ketika ditimbang ternyata dosa lebih banyak, apa yang akan terjadi? Sekarang saya evangelis tidak membahas antara dosa dan pahala. Kenapa? Kita melihat Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Di agama seberang, Adam itulah nabi. Padahal kita melihat Adam tidak punya kaum, Adam tidak punya umat. Kenapa dia bisa dikatakan nabi? Mana bukti kenabian Adam? Nah, yang ingin kita bahas apa? Adam adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat tov. Kalau bahasa Ibrani, tov itu artinya baik, hebat. Tetapi ketika satu kesalahan yang dilakukan oleh Adam, maka Tuhan mengeluarkan Adam dari Taman Eden. Tuhan mengeluarkan Adam, mengusir Adam dari surga. Kalau bahasa seberang, bahasa Bible, Adam dikeluarkan, diusir dari Taman Eden. Padahal Adam itu sangat baik. Amal kebaikan yang dilakukan oleh Adam itu banyak sekali Bapak Ibu. Semua nama binatang Adam yang kasih nama, semua nama pohon Adam yang kasih nama. Tetapi karena satu kesalahan Adam, dia lalai menjaga Hawa, sehingga ular bludak, setan, bisa menggoda Hawa, sehingga Hawa makan buah pengetahuan. Setelah dia makan buah pengetahuan, maka di situ mereka berdua diusir oleh Tuhan. Hanya gara-gara makan buah pengetahuan, diusir oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat kebaikan dan amal yang dilakukan oleh Adam. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Adam tidak layak di hadapan. Kenapa? Tuhan ingin saudara dan saya sempurna. Dan bila mana juga saudara tidak percaya dengan apa yang saya katakan ini, tetap saudara berpegang teguh pada prinsip saudara bahwa masuk surga itu karena amal kebaikan. Coba perhatikan baik-baik dan renungkan baik-baik, taruh hati dan pikiran saudara dari tempat yang netral. Bila mana nanti bertanya, Tuhan bertanya nanti, ketika Anda ingin masuk surga, Tuhan bertanya, Tuhan berdiri di pintu surga, atau malaikat Ridwan berdiri di pintu surga, malaikat Ridwan bertanya kepada Anda, "Hei saudaraku, hei bro, hei anakku, teman sahabatku, kenapa engkau ingin masuk ke surgaku?" Apa jawaban Bapak Ibu? Ketika Tuhan berhadapan dengan saudara di pintu surga, Tuhan bertanya, "Apa alasanmu sehingga aku mengizinkan engkau masuk ke surgaku?"
Apa jawaban Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pada waktu itu berani menjawab, saya sudah melakukan amal, saya sudah menghadap Engkau 1 hari 10 kali, saya sudah melakukan sedekah jariah, saya sudah melakukan zakat, saya sudah naik haji segala macam bla 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 bla. Tetapi saudara lupa memperhatikan anak yatim di samping rumah saudara. Saudara lupa memperhatikan fakir miskin di samping rumah. Saudara mengabaikan orang-orang fakir. Ketika itu Tuhan tunjukkan kepada saudara, apakah saudara berani untuk masuk ke surganya Tuhan atau tidak? Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Untuk masuk surga Bapak Ibu itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Itu tidak bisa diterima oleh semua orang. Kenapa? Karena terhalang oleh dosa, terhalang oleh kesalahan. Maka dosa kita itu perlu ada penebus. Yang menebus dosa saya dan saudara adalah Yesus HaMasiah, Yesus Kristus. Saya pernah sampaikan di video saya Bapak Ibu, saya sebelum mengenal Yesus Kristus, Yesus HaMasiah, saya orang yang jahat. Bisa dikatakan saya bukan orang baik. Saya bukan orang taat. Tetapi saya paham agama. Saya paham hadis, saya baca Al-Quran segala macam. Tapi Bible mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bible mengatakan dia datang untuk orang berdosa, bukan dia datang untuk orang yang taat. Bible mengatakan Yesus HaMasiah, Yesus Kristus datang untuk orang yang berdosa. Orang sakit memerlukan dokter, bukan orang sehat memerlukan dokter. Orang yang gila yang memerlukan tabib, orang yang kerasukan setan yang memerlukan tabib, bukan orang sehat, orang baik yang memerlukan tabib. Tidak. Begitu juga saudara dan saya, orang yang berdosa, orang yang jahat memerlukan juru selamat, Yesus HaMasiah. Kenapa? Dia yang mati di salib, dia yang menebus dosa Bapak Ibu. Saya tidak akan terpengaruh dengan cacian, makian, hinaan. Saya tidak terpengaruh dengan itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebelum saya masuk Kristen, percaya kepada Yesus, saya orang yang menghina orang Kristen. Saya orang yang mencaci maki orang Kristen. Saya orang yang mencaci maki Yesus. Saya orang yang menghina Injil. Bahkan saya kesalahan, saya ulang-ulang Bapak Ibu, kesalahan saya itu banyak sekali. Kejahatan yang saya lakukan itu banyak sekali. Ibu saya itu malu terhadap saya. Tetapi saya perlu jelaskan, perlu saya terangkan. Mama saya sekarang, tolong mak, jangan lagi malu terhadap saya, karena saya murtad daripada agama. Karena setelah saya percaya kepada Yesus Kristus, Yesus mak yang mengubah saya, Yesus yang mengubah pikiran saya, Yesus yang membuat saya baik, Yesus yang mengubah segala-galanya, mengubah roh, hati dan pikiran saya, sehingga saya tidak jatuh ke lubang yang sama, sehingga saya tidak melakukan kesalahan pelanggaran yang pernah saya lakukan sebelum saya mengenal Kristus, pribadi Yesus HaMasiah, penyelamat, pemberita kabar baik. Nah, ini Bapak Ibu, kita butuh juru selamat. Tidak bisa kita masuk surga karena hasil usaha kita. Tidak bisa kita masuk surga karena pahala kita. Saya ulangi, seandainya Tuhan bertanya kepada saudara di pintu surga nanti, apa alasanmu sehingga aku mengizinkan engkau masuk ke surgaku? Bagaimana jawaban Bapak Ibu? Nah, ingat, Adam satu, dia kesalahan satu yang Adam lakukan, diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, diusir oleh Tuhan dari surga karena satu kesalahannya. Bagaimana dengan kita? Berapa kesalahan yang kita lakukan setiap hari? Kalau seandainya 5 kesalahan yang kita lakukan setiap hari, bila umur kita saat ini sudah 60 tahun, kalikan Bapak Ibu, 60 tahun kali 5 kesalahan, 60 tahun kali 5 dosa, 60 tahun kali 5 pelanggaran. Berapa dosa dan pelanggaran yang Bapak Ibu lakukan? Dengan dosa, kesalahan, pelanggaran sebanyak itu, mungkinkah saudara dan saya itu masuk surga? Tidak mungkin. Maka dari itu, terimalah juru selamat, Yesus HaMasiah, Yesus Kristus. Inilah ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kiranya jawaban ini bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu semuanya. Dan saya berharap, saya berdoa, Bapak Ibu menerima keselamatan cuma-cuma yang diberikan oleh Yesus HaMasiah. Ingat, keselamatan hanya ada di dalam Yesus HaMasiah. Ingat,
Orang yang masuk surga itu harus melalui satu pintu, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Di luar itu tidak ada jaminan keselamatan. Sehebat apapun saudara, sehebat apapun Anda, tetap tidak akan bisa masuk surga kalau tidak percaya kepada Yesus HaMashiach.